salam sehat. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari, bisa dipanggil Bu Desi. Saya salah satu tenaga pengajar di SMK Kesuma Margoyo Sopati untuk mata pelajaran SIMDIK atau Simulasi Komunikasi Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mind mapping atau peta minda. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Oke, kita masuk ke materi mind mapping untuk mata pelajaran SIMDIK atau Simulasi Komunikasi Digital. Nah, yang kalian ketahui tentang mind mapping apa? Mind mapping bisa dikatakan sebagai peta minda, ya. Minda itu sendiri berarti sistem kognitif seseorang. Oke, saya mau tanya. Sistem kognitif, apa yang kalian ketahui tentang kognitif? Oke, kognitif bisa diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Oke, sudah ada gambaran ya untuk materi mind mapping hari ini. Kita ke pengertian mind mapping. Nah, pengertian mind mapping atau peta minda menurut T et al. Tahun 2009, yaitu suatu lakaran yang mempunyai tema di bagian tengahnya dan beberapa garisan yang dikembangkan dari sekelilingnya untuk menggambarkan ide-ide penting dengan cabang-cabang kecil sebagai uraiannya. Nah, sudah bisa dipahami ya, sudah bisa mengambil garis besarnya ya, pengertian peta minda menurut T et al. Yang pertama, ada tema. Dan yang kedua, ada garisan-garisan yang dikembangkan di sekelilingnya, kemudian penggambaran ide-ide penting, nah, dan menjadikan cabang-cabang kecil sebagai uraiannya. Nah, sudah bisa ya. Mind mapping bisa diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang sel saraf yang membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman. Nah, oke, untuk pengertian mind mapping sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke ciri-ciri mind mapping. Berarti pembuatan peta minda atau mind mapping itu harus mempunyai ciri-ciri ya, Bu? Ya, harus. Oke, kita bahas ciri-ciri yang pertama. Tema utama terletak di tengah. 2. Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan. 3. Cari hubungan antar setiap tema dan ditandai dengan garis atau warna ataupun simbol. 4. Gunakan huruf besar. 5. Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. 6. Sisakan ruang untuk penambahan tema. Oke. Lanjut ke contoh mind mapping. Karena tadi sudah tahu ciri-ciri mind mapping, selanjutnya kita belajar tentang contoh mind mapping. Oke. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya membuat contoh mind mapping bertemakan surat. Nah, dari ciri-ciri mind mapping yang pertama. Oke. Tema terletak di tengah-tengah, tema utama. Nah, berarti surat ini dikatakan sebagai tema utama. Kemudian, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Oke, tema utamanya. Terus tema turunannya di sini ada siapa, ada pembuka, ada tujuan, ada detail, dan ada penutup. Oke, sekarang kita cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Oke, kita tandai garis atau simbol. Oke, untuk tema turunan yang pertama, kita buat garis dengan warna kuning. Siapa? Tema turunan pertama yaitu siapa. Nah, kalian kalau membuat surat kan harus jelas surat ini ditujukan untuk siapa. Untuk sahabatkah? Untuk kedinasankah? Ya kan? Nah, kemudian kita ke tema yang kedua. Tema turunan yang kedua yaitu pembuka, kita tandai dengan warna hijau.
Nah, tema pembuka ini berisikan tentang formal ataupun informal. Nah, kalau kalian membuat suratnya dalam bentuk formal untuk instansi dan lain sebagainya, berarti pembukanya kan harus sopan. Nah, kita dahului dengan yang terhormat, kemudian Assalamualaikum dengan hormat. Nah, kalau untuk informal, Bu. Nah, untuk informal biasanya kan ditujukan untuk teman ataupun sahabat. Teman ataupun sahabat, ya kita bisa mengisi surat tersebut dengan dear, hi. Paham ya? Oke, kita ke tema turunan yang ketiga, yaitu tujuan. Nah, tujuan surat itu harus jelas ya. Misal tujuannya bersifat mengeluh, terus memberitahu, terus mengundang. Nah, itu harus jelas. Kemudian yang keempat yaitu tema turunan detail. Nah, detail surat juga harus jelas. Kapan, mengapa, apa, tempat, dan siapa. Oke, dari detail sudah bisa kalian gambarkan ya. Oh iya, detail surat itu harus begini. Kalau memang berisikan undangan ya harus jelas. Oke, selanjutnya yaitu penutup. Tema turunan penutup. Nah, tema turunan penutup ini sama dengan tema turunan pembuka yang berisikan tentang formal dan informal. Nah, penutup ini disesuaikan dengan jenis surat yang kalian kirim. Entah itu ke instansi ataupun ke sahabat. Manfaat menggunakan min mapping atau peta minda. Yang pertama, meningkatkan daya ingat. Yang kedua, memusatkan perhatian siswa. Ketiga, mengaktifkan seluruh bagian otak kanan dan kiri. Keempat, lebih mudah dipahami dan diingat. Kelima, informasi baru dapat segera digabungkan tanpa merusak struktur min mapping. Keenam, mempercepat proses pencatatan kata kunci atau tema utama. Dan yang terakhir, membuat materi yang sulit lebih mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke kekurangan min mapping atau peta minda. Nah, untuk kekurangan yang pertama yaitu adanya waktu yang terbuang sia-sia saat menuliskan kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Yang kedua, banyaknya waktu yang terbuang untuk membaca kata-kata yang tidak perlu, yang tidak berhubungan langsung dengan tema utama maupun tema turunan. Dan yang ketiga, sulit mencari kata kunci atau tema utama. Ya, terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu, jadi kalian sulit untuk mencari tema utamanya. Dan yang terakhir, kata kunci atau tema utama terpisah oleh jarak. Lanjut ke kelebihan min mapping. Tadi sudah ada kekurangan, sekarang kita membahas tentang kelebihan min mapping. Oke, yang pertama untuk kelebihannya, mudah melihat gambaran secara keseluruhan. Maksudnya seperti ini. Penggambaran min mapping di tengah-tengah berupa tema utama atau kata kunci dan di samping kanan kiri dipenuhi dengan tema turunan. Untuk kelebihan yang kedua yaitu membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Nah, hubungan di sini dimaksud hubungan antara tema utama dan tema turunan. Kemudian yang ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Nah, dari penggambaran min mapping, kalian kan menyisakan sedikit ruang ya untuk menambahkan informasi baru. Dan yang terakhir, terima kasih. Oke, sekian ya untuk materi min mapping pagi hari ini. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi min mapping atau peta minda. Cukup sekian.